Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 636. Lubang yang dalam semakin dibombardir oleh kekuatan yang sangat besar. Setelah asap hilang, Qin Xiaotian, yang berdiri di tepi lubang yang dalam, melihat David masih berdiri utuh di tengah, dan matanya penuh dengan penghinaan padanya. Apa, Qin Xiaotian menjadi gila ini semua sia-sia? Apakah kamu belum makan? Beri aku semua kekuatanmu, Qin Xiaotian meraung. Dan di bawah perintah Qin Xiaotian, 4 berlian besar terus memenuhi udara. Segera, masing-masing dari 4 Raja Agung berkeringat deras, dan energi di tubuh mereka hampir habis. Qin Xiaotian, bukankah 4 orang yang kamu bawa untuk makan? David berada di lubang yang dalam dan bertanya pada Qin Xiaotian dengan ekspresi mengejek. Qin Xiaotian hampir mati karena marah. Ketika dia terus memerintahkan 4 Raja Agung untuk mengambil tindakan, dia menemukan bahwa keempat Raja Agung telah jatuh ke tanah. Mereka berempat adalah boneka, dan mereka mematuhi kata-kata Qin Xiaotian sampai energi mereka habis dan mati karena kelelahan. Melihat Qin Xiaotian, yang telah meninggal karena 4 Raja Agung, dia perlahan terbangun saat ini, dan ketakutan muncul di matanya. 4 Raja Besar adalah kartu truf keluarga Qin. Dan sekarang Qin Xiaotian kelelahan sampai mati. Jika kakak tertuanya mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya. Qin Xiaotian sekarang sedikit menyesalinya. Dia seharusnya tahu bahwa kekuatan 4 Raja Besar tidak dapat melukai Daud. Tetapi dia begitu terpesona oleh David sehingga dia putus asa diperintahkan Raja Besar untuk melakukannya. Tetapi mereka semua mati karena kelelahan. Saat ini, David yang berada di lubang yang dalam tidak melihat adanya gerakan, dan langsung melompat dari lubang yang dalam. Ketika dia melihat 4 Vajra Agung yang jatuh ke tanah dan mati karena amarah, dia tidak bisa menahan tawa hahaha. Aku ingin keempat orang ini menemaniku ke sana. Latihan. Kenapa mereka mati seperti ini? Apakah kamu mati karena kelelahan? Ejekan David membuat seluruh tubuh Qin Xiaotian bergetar. Dan ketika dia menekan satu tangan di pinggangnya, sebuah pedang lembut muncul di tangannya. David, aku harus membunuhmu hari ini, kata Qin Xiaotian. Pedang lembut di tangan menjentikkan, dan langsung berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung banyaknya, langsung menutupi David. Ding 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 dong. Setelah suara tabrakan logam, Qin Xiaotian buru-buru mundur 2 langkah, dan tangan yang memegang pedang mulai sedikit gemetar. Merasakan sakit yang tumpul di mulut harimau. Ketika dia melihat pedang lembutnya lagi, dia menemukan bahwa pedang lembut yang ditempa dengan baja halus sebenarnya memiliki celah kecil pada saat ini. Dan seiring dengan celah tersebut, badan pedang mulai pecah dan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pedangmu bagus, itu bukan milikku yang bagus. David melihat keberadaannya dengan kegembiraan di wajahnya. Qin Xiaotian melemparkan gagang di tangannya dan menatap David dengan kemarahan di matanya. Tetapi dia tidak melakukan apapun terhadap David, karena dia tahu bahwa ketika dia melakukannya, dia meminta kesulitan. Dia bukanlah lawan David. Karena kamu tidak melakukannya, giliranku. David melihat bahwa Qin Xiaotian tidak berani melakukan apapun, jadi dia melompat. Tangan kanan David menyapu lembut ke udara. Dan cahaya pedang terlihat menyala. Cahaya pedang yang menakutkan membawa badai yang tak ada habisnya. Sebelum cahaya pedang mencapai Qin Xiaotian, David menyerang lagi, membagi. Pisau lusinan dipotong berurutan turut, dan seluruh langit mulai berubah warna. Lusinan sinar pedang membakar Qin Xiaotian. Tidak peduli bagaimana Qin Xiaotian bersembunyi. Tidak mungkin bersembunyi. Tetapi Qin Xiaotian tidak bersembunyi. Dia sudah membuat rencana untuk mati, dan matanya sedikit terpejam. Bab 637. Ledakan. Dengan suara keras, David membuat celah besar tepat di samping Qin Xiaotian,
dan asap serta debu berputar-putar, menenggelamkan Qin Xiaotian. David terjatuh ke tanah perlahan. Sudah ada keringat di keningnya, dan setetes keringat jatuh ke tanah dan menguap dalam sekejap. Dengan pukulan tadi, David menghabiskan kekuatan spiritual terakhirnya, dan saat ini David tidak dapat lagi mengayunkan pisaunya. Asap perlahan menghilang, dan sosok Qin Xiaotian terungkap, tetapi dia tidak mati, dan David tidak membunuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, Qin Xiaotian terluka oleh cahaya pedang yang menakutkan, dan pakaiannya menjadi compang camping, tidak jauh lebih baik dari David. Kamu tidak akan membunuhku. Qin Xiaotian memandang David dengan heran. Pukulan David barusan benar-benar mampu membunuhnya. Apalagi membunuhnya, dia bisa saja menghancurkannya hingga menjadi sampah. Tapi David tidak membunuhnya. Puluhan sinar pedang baru saja membombardir milik Qin Xiaotian. Namun meski begitu, tubuh Qin Xiaotian terluka parah, dan tulangnya sepertinya dipatahkan oleh seseorang. Pada saat ini, Qin Xiaotian hanya bisa berdiri. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa keluar. Jika kamu masih ingin membalas dendam padaku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Tapi lain kali, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. David berkata dengan dingin. Qin Xiaotian memandang David, dan setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Xiaotian menginjak pedal gas dan pergi. David memandang Qin Xiaotian yang hendak pergi, terengah-engah. Jika tubuh ini tidak marah, aku khawatir hari ini akan hancur. David memandangi kulitnya yang telanjang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jika keempat orang itu bukan boneka, meskipun kamu melemahkan tubuhmu, kamu tetap akan dikutuk. Saat ini, Long Wu muncul entah dari mana, masih memegang satu set pakaian di tangannya. David memandang Long Wu dengan heran. Ternyata Long Wu belum pergi dan melihat dirinya sendiri dalam kegelapan. Cepat pakai bajumu. Long Wu melemparkan pakaian itu kepada David. Kamu tidak dapat menaruh semua harapanmu pada tubuhmu. Bahkan jika kamu telah melemahkan tubuhmu, itu bukanlah tubuh yang abadi. Saat ini keempat orang itu bukanlah boneka. Mereka dikendalikan oleh pikiran mereka. Anda bukan lawan dari mereka berempat. Di masa depan, Anda tidak boleh menjadi seperti hari ini, di hadapan kekuatan absolut. Meskipun itu benar-benar terjadi, tulang tembaga dan besi masih bisa dipukul. Memo tembaga dan besi busuk. Setelah Long Wu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekarang David tidak lagi dalam bahaya. Long Wu benar-benar bisa pergi. Hei, naga. David ingin menghentikan Long Wu, tetapi untuk sementara dia tidak tahu harus memanggil apa Long Wu. Kamu bisa memanggilku Paman Long, dan memanggilku Paman adalah hal yang harus dilakukan anakmu. Long Wu tidak menoleh ke belakang dan berkata sambil berjalan. Paman panjang, David berteriak. Tapi sayangnya Long Wu tidak menjawab. Seluruh orang telah menghilang. Melihat ke arah menghilangnya Long Wu, David berdiri lama sekali. Dia tahu bahwa Long Wu ini pasti ada hubungannya dengan pengalaman hidupnya, dan bahwa Ervin tidak akan ada kebetulan seperti itu di dunia, dan setiap orang yang membantunya akan diberi nama Long, kecuali sudah diatur dari awal. Berbalik ke mobil yang dikendarai Qin Xiaotian dan yang lainnya, David bergegas menuju Horendel. Setelah sampai di Horendel, David membuang mobilnya, naik taksi, dan kembali ke Villa Pines. Begitu dia mencapai puncak gunung, energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya. Ketika dia membuka pintu halaman, dia menemukan bahwa Song Tai telah mengirimkan satu mobil penuh batu spiritual, dan ada sebuah catatan yang ditempel di pintu. Lihatlah font yang indah di atasnya, rupanya ditulis oleh Song Tai. Song Tai memberitahu David bahwa jumlah batu jenis ini yang ditambang semakin berkurang, jadi mungkin perlu waktu lama untuk mengiriminya mobil. Bab 638. David sedikit mengernyit. Sekarang obat-obatan roh dan batu roh semakin sedikit. Dengan peningkatan alam, kebutuhan David akan energi roh semakin meningkat, yang membuat David sedikit pusing. Setelah merobek catatan itu, David masuk ke kamar. Dia ingin mandi dan istirahat dulu, tapi kali ini Sonya menelepon. David buru-buru menjawab telepon. Sonya,
Kenapa kamu meneleponku jam segini? Sekarang hari mulai gelap, dan Sonya jarang menelepon David saat ini. Aku tidak akan meneleponmu. Kamu bahkan tidak tahu untuk memberitahuku ketika kamu kembali. Apakah kamu ingin bertemu denganku? Atau Jin Wu Zhangjiao? Takut aku akan tahu. Nada suara Sonya bertanya-tanya. Bagaimana kamu tahu kalau aku kembali? David agak aneh. Bagaimana Sonya bisa tahu bahwa dia ada di rumah? Alasan kenapa dia tidak memberitahu Sonya adalah karena dia pikir dia akan istirahat dulu. Setelah pertempuran dengan 4 raja besar, David sangat lelah. Apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Seluruh Pine Bay punya eyelinerku, dan kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Sonya mendengus dingin. David tersenyum tak berdaya. Dia pasti kembali sendiri, terlihat dan memberitahu Sonya. Tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Saya baru saja selesai mandi dan hendak menelepon Anda. Aku tidak bisa menemuimu dengan setelan bau. David berkata sambil tersenyum. Saya tidak percaya. Sonya berkata setengah bercanda, kamu pasti punya wanita lain di Kyoto. Lupakan aku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menutup telepon dan pergi tidur. Saya mengantuk. David tidak berniat berdebat dengan Sonya mengenai hal ini. Dan dia juga tahu kalau Sonya sedang bercanda. Kamu berani menutup telepon? Aku akan menemukanmu sekarang. Jangan tidur. Setelah Sonya selesai berbicara, dia tidak menutup telepon dan bergegas ke Villa Pines. David tahu dia tidak bisa tidur, jadi dia hanya bisa membuat secangkir kopi, duduk di sofa, dan diam-diam menunggu kedatangan Sonya. Segera, pintu berdering, dan Sonya datang bersama Gullinger. David bangkit dan ingin memeluk Sonya, tapi itu adalah permintaan maaf. Namun baru berjalan mendekati Sonya, Sonya meninju David. David tertegun sejenak, namun hanya berbalik ke samping dan merunduk. Namun Sonya tidak menyerah dan kembali melayangkan pukulan hingga memaksa David mundur. Sonya, apa yang kamu lakukan? Wajah David tertegun, dan dia tidak mengerti mengapa Sonya bertindak begitu mereka bertemu. Setelah melakukan beberapa pukulan berturut-turut, Sonya tidak menyentuh David, yang membuat Sonya sangat marah. Setelah berhenti, dia melihat ke arah Gullinger dan berkata, "Linger, kamu bahkan tidak bisa mengajariku. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya." Setelah Gullinger mendengar ini, dia tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sonya, tahukah kamu seperti apa kekuatan David sekarang? Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuhnya? Kalau begitu aku tidak peduli. Kamu masih harus mengajariku. Dan aku harus menjadi master. Sonya cemberut. Apa yang kalian berdua lakukan? David dibuat bingung oleh Sonya dan Gullinger. Belakangan, setelah Gullinger menjelaskan, David menyadari bahwa setelah kembali dari Kyoto, Sonya meminta Gullinger untuk mengajarinya kungfu. Dia ingin menjadi seorang master dan tidak ingin menjadi beban bagi David. Sonya tahu jika dia juga seorang master, David pasti akan mempertahankannya dalam perjalanan ke Kyoto kali ini. Alasan mengapa dia tidak menjaganya adalah karena dia takut dia dalam bahaya, dan David tidak bisa melindunginya sepanjang waktu. Setelah mendengarkan penjelasan Gullinger, hati David tergerak. Dia melangkah maju dan meraih tangan Sonya, memandang Sonya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Latihan itu sangat sulit. Jangan menderita kesulitan ini. Saya akan melindungimu. Kamu bisa." Bab 639. Sonya menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut dengan kesulitan. Saya hanya ingin menjadi orang yang berguna. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. David dengan lembut menggendong Sonya. Matanya penuh kasih sayang. Dan Sonya sangat menikmatinya. Melihat mereka berdua seperti itu, Gullinger merasa masam untuk beberapa saat. Dan akhirnya berkata setengah bercanda, "Oke. Kalian berdua taburkan makanan anjing di depanku. Kalian benar-benar tidak menganggapku sebagai orang luar." Saat Gullinger berkata pada Sonya, dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan David. "Saya tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar. Jika kamu iri, kamu bisa datang dan berbaring di pelukan David, agar kamu bisa merasakannya." Sonya tertawa. "Saya tidak." Gullinger tersipu. Meskipun dia sangat ingin merasakan pelukan David,
Tapi dia tidak bisa. Rintangan di hatinya tidak bisa diatasi. Tapi setiap kali aku memikirkan malam itu di ibu kota provinsi, David memeluk dirinya sendiri hampir telanjang dan merasakan suhu dada David. Gullinger merasa itu adalah momen teraman. David memandang Sonya dan Gullinger, dan tiba-tiba sebuah pikiran jahat muncul di hatinya. Jika kedua wanita ini benar-benar bisa memeluk dan berpelukan, bukankah itu akan terasa luar biasa? Bagaimanapun juga, David adalah laki-laki, dan wajar jika memiliki pemikiran seperti itu. Dan Sonya selalu bercanda menyebutkan bahwa mereka berdua menjaga David bersama, sehingga David tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Namun, gagasan ini hanya sekilas, dan David buru-buru duduk kembali di sofa untuk menyembunyikan rasa malunya. David, Song Daxing mengirimkan semua batu yang kamu butuhkan dan menumpuknya di halaman. Apakah kamu melihatnya? Kali ini Sonya bertanya pada David. Yah, begitu David mengangguk. Bintang besar Song, dengan identitas sebesar itu, benar-benar mengirimimu batu secara langsung. Dia sangat menghargaimu. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan mengirimimu batu-batu ini ke Kyoto. Saat Sonya mengatakan ini, dia sangat cemburu. David terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Song Tai akan mengiriminya roh itu, batu ke Kyoto. Tapi untungnya dia tidak mengirimkannya. Ini adalah favorit para kultivator. Sonya tinggal bersama Gullinger sampai larut malam sebelum pergi. Di bawah bimbingan Gullinger, Sonya memasak makan malam. Tapi kali ini tidak apa-apa. Setelah Sonya dan Gullinger pergi, David tidak beristirahat lagi. Dia duduk bersila di tempat tidur. Tapi dia menjalankan teknik konsentrasi dan menyedot semua aura dari batu roh ke dalam tubuhnya. Saat Sonya hendak berangkat, David menjelaskan bahwa ia akan berlatih hari ini, agar Sonya tidak diganggu, sehingga David bisa terus berlatih hari ini. Namun hanya 3 hari setelah David berlatih, sebuah peristiwa besar terjadi di Kyoto dan bahkan di seluruh dunia seni bela diri. Qin Xiaolin, kepala keluarga Qin, meninggalkan bea cukai lebih cepat dari jadwal. Dengan keluarnya Qin Xiaolin, sebuah buku tantangan digantung di seluruh forum seni bela diri Daxia, yang membuat David, yang hanya terkenal di Jiangbei, langsung menjadi populer di seluruh dunia martial Dao. Siapa David ini? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya di dunia seni bela diri? Mereka yang layak menerima surat tantangan yang dikeluarkan oleh Patriark Qin. Keluarga pasti tidak akan umum. Sayang sekali saya belum pernah mendengar nama ini. Bukankah saya seorang seniman bela diri? Apakah itu penyihir, atau seorang samurai dari negara lain? David ini agak terkenal di Jiangbei. Dia pernah mengalahkan Jiang Zhengde dan beberapa master keluarga Qin di konferensi aliansi seni bela diri di provinsi Jiangnan dan Jiangbei, dan hampir menyatukan dunia seni bela diri di Jiangbei. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Diperkirakan karena ini, kepala keluarga Qin menantangnya. Di atas, tarik ke bawah, kepala keluarga Qin belum bermalas-malasan. Karena David membunuh Qin Feng dan Qin Gang dari keluarga Qin. Dan setelah keluarga Qin dihancurkan, Qin Xiaolin meninggalkan bea cukai lebih cepat dari jadwal dan menemukan David, penuh dendam. Bab 640. David belum tahu bahwa dia telah menjadi orang yang populer di seluruh dunia seni bela diri. Dengan ledakan David, masalah pun terjadi. Jika bukan karena Zhao Wouqi dan bala bantuan Chang yang mendukung David di ibu kota, Qin Xiaolin akan membunuh putranya di Horendel lama setelah dia meninggalkan perbatasan dan membalaskan dendam putranya. Sekarang Qin Xiaolin telah mengeluarkan surat tantangan. Bahkan jika Chang Yuanjun adalah pemimpin 6 sekte, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, menurut aturan dunia seni bela diri, menyelesaikan keluhan dan keluhan di arena tidak dianggap pilih kasih, dan Chang Yuanjun tidak bisa mengendalikannya. Namun saat ini, David masih tenggelam dalam latihannya, dan dia tidak mengetahui buku tantangan apapun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa seluruh dunia seni bela diri memperhatikannya. Saat ini, di luar area Philippines, banyak sekali orang dari dunia persilatan yang datang. Lin Tianhu dan Chi Feng juga bergegas kembali dari ibu kota provinsi, dan membawa tim yang terdiri dari ratusan orang. Tidak peduli betapa buruknya keluarga Qin, tidak peduli betapa kuatnya Qin Xiaolin,
Di mata mereka, David adalah ketua aula mereka. Mereka hanya setia kepada David. Meskipun mereka mati, mereka tidak akan membiarkan David mengalami kecelakaan. Pada saat yang sama, Gu Wentian, Ruben, dan bahkan wali kota Ling Zhenchuan datang ke Pine Bay untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan David. Meskipun Ling Zhenchuan adalah pemimpin kota Horendel, dia tidak berani menghadapi keluarga Qin dari Kyoto. Bantu David di sisi baiknya. Semua orang berkumpul di Pine Bay. Semuanya tampak cemas. Tetapi David masih berkultivasi. Dan tidak ada yang berani mengganggunya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sonya tampak cemas dan bingung. Meskipun Sonya tidak mengetahui siapa Qin Xiaolin ini, dia mendengar dari Gulinger bahwa Qin Xiaolin ini sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Yang membuat Sonya sedikit takut. Takut David akan dibunuh olehnya. Itu Qin Xiaolin. Jangan khawatir. Pernahkah kamu melihat begitu banyak orang mencoba mencari jalan? Ruben menghibur Sonya. Kejadian ini dimulai karena saya. Meskipun saya mencoba hidup saya tidak dapat melihat David mengalami kecelakaan. Wajah Gulinger tegas. Dia telah membuat rencana. Jika David dikalahkan, dia akan mengorbankan dirinya untuk membantu David menahan pukulan fatal tersebut. Gu Wentian memandangi cucunya. Meski matanya penuh kesusahan, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kejadian ini disebabkan oleh keluarga Gunya. Jika bukan karena menyelamatkan Gulinger, mengapa David membunuh Qin Feng itu? Kain Wall, jika Qin Feng tidak terbunuh, Qin Xiaolin tidak akan menantang David. Suasana di dalam villa menjadi sangat suram. Semua orang memasang ekspresi sedih di wajah mereka, dan tidak ada yang berbicara lagi. Sekarang David tidak muncul. Mereka hanya bisa menunggu. Itu kuno. Saya tidak memahami aturan dunia seni bela diri. Kalau lawan mengeluarkan surat tantangan, bisakah kita tidak melawan? Selain itu, lawan meminta pertarungan di arena 3 hari kemudian. Bagaimana jika David belum keluar? Ruben tidak memahami aturan dunia pencaksilat. Maka ia bertanya pada Gu Wentian. Gu Wentian menghela nafas ringan. Lawan telah mengeluarkan surat tantangan. Jika dia tidak melawan, maka Tuan Chen akan didiskreditkan di seluruh dunia seni bela diri. Dan yang lebih penting, lawan akan memiliki alasan untuk mengejar dan membunuh, cara yang tidak bermoral. Tidak hanya Tuan Chen, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Kali ini Qin Xiao menantang buku di bawah hutan, dan dia pasti menemui perlawanan di Kyoto. Dia tidak berani mengejar dan membunuh Chen dengan mudah, jadi dia melakukannya. Ketika Ruben mendengarnya, konsekuensi dari tidak berkelahi sangatlah serius sehingga semua orang di sekitar David akan terlibat. Jadi dia tetap diam. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qin di Kyoto atau seberapa kuat Qin Xiaolin. Ketika mereka tiba di Horendel, ini adalah wilayah kami. Orang-orang yang saya miliki di Horendel, ditambah orang yang saya pindahkan dari ibu kota provinsi. Jumlahnya lebih dari 1000 orang. Tidak bisakah kamu tetap berurusan dengan keluarga Qin-nya? Lin Tianhu mendengus keras dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.